Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Iksan Utama. Di episode kemarin kita ngebahas apa saja yang ada dalam mesin, dari cara bongkarnya juga komponen-komponennya yang ada di dalam mesin. Dan di episode kali ini, gue akan ngebahas bagaimana cara menghitung setiap komponen yang ada dalam mesin. Dan menurut pengalaman gue nih ya, barang-barang racing atau barang-barang aftermarket memang menaikkan power. Tapi kalau kita pasangnya asal-asalan dengan tidak mengukurnya dengan baik, barang-barang tersebut tidak akan berguna. Jadi gue di sini akan ngebahas setiap komponen yang ada dalam mesin, bagaimana cara kita menghitungnya, dan 0,01 mm itu sangat-sangat berpengaruh dari baik tenaga maupun ketahanan mesin. Jadi kali ini kita akan menghitung matematika dan juga fisika. Jadi gue mohon teman-teman ikutin pelan-pelan, ataupun kalau yang bosen ya sudahlah, tapi memang ini step-stepnya yang harus kita lakukan dalam merakit sebuah mesin. Oke, di episode kali ini kita akan belajar oil clearance, piston to wall clearance, piston ring gap, conrod ratio, compression ratio, piston to valve clearance, dan valve and camshaft fluid. Ini kita mempunyai alat-alat yang akan kita gunakan. Mungkin di sini gua tidak menjelaskan bagaimana cara membacanya, kalian bisa Google. Cuman di sini kita punya bore gauge, kita punya micrometer untuk mengukur ketebalan. Ini untuk tahu celah-celahnya seberapa banyak, dan ini untuk celah dalamnya. Atau kalau misalkan kalian tidak punya, ya kita bisa pakai gunakan ini, ada namanya plastic gauge. Nah, kita akan cari tahu cara menggunakannya seperti apa. Datasheet ini untuk merecord semua hitung-hitungan kita yang akan kita terapkan pada mesin ini. Sebelum kita memulai semua perhitungannya, gue mau memastikan silinder blok yang akan gue pakai ini permukaannya rata, dan gue menggunakan penggaris ya, atau bisa menggunakan besi yang lurus lainnya, dan kita cek setiap sudut-sudutnya seperti ini. Dan gue menggunakan filler gauge dengan ukuran 0,20. Ini gue akan colok antara penggaris dan permukaan silinder blok. Kalau ada yang bisa tembus, berarti silinder blok kita tidak rata, alias ada yang gobang. Nah, ini harus kita ratain ke tukang bubut. Di sini gue akan jelasin oil clearance. Apa sih oil clearance itu? Nah, dari diagram ini, di tengah ini gue sebut adalah crankshaft, dan di bawahnya itu adalah metal atau bearing. Celah antara kedua ini atau gapnya yang kita sebut adalah oil clearance. Nah, celahnya ini biasanya ukurannya 0,002 atau berapa, dan itu lebih tipis daripada tebalan rambut manusia. Dan kita punya high clearance atau celah lebih besar, dan low clearance celah lebih kecil. Kenapa sih harus lebih besar? Karena stres dari mesin balap itu agak lumayan banyak ya, jadi kita harus mempunyai space yang lebih dibanding dari mobil standar. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya, kalian tinggal baca aja. Yang pertama kita lakukan adalah menggunakan micrometer, kita ngukur diameter jurnal dari crankshaft ini. Dan kita ngukurnya nggak satu titik ya, ada 2 titik di sini dan di sini. Lalu juga di flat surface-nya kita hitung dari ujung, tengah, dan ujung lagi. Kenapa begitu? Karena kita harus memastikan dari permukaan ini semua rata, dari ujung ke ujung, tidak ada yang miring. Nah, ini yang harus sangat-sangat berhati-hati yang kita hitungkan dari diameter jurnal ini. Lalu kita pasang main cap ini atau conrod ya dengan kekencangan spesifik torque yang kita mau. Lalu kita ukur diameter dalam dari lubang ini atau tunnelnya kita sebutnya menggunakan bore gauge. Dan kita mengukur ini untuk mengetahui berapa secara spesifik lubang dari tunnel yang kita sudah kencengin dengan torque yang kita mau. Dari hasil ini kita kurangi dengan jurnal diameter tadi, itu kita mendapatkan oil clearance. Sekarang kita menggunakan plastic gauge yang cara lebih murah dan lebih simple dibanding pakai alat-alat tadi. Nah, di dalam bungkus ini kita punya kayak semacam lilin tipis seperti ini yang kita potong kecil aja, dan kita taruh di jurnal dari crankshaft atau dari conrod juga bisa untuk mengetahui celah conrod. Nah, setelah kita potong dan kita taruh, kita ambil main capnya sama seperti tadi. Kita pasang main cap, semua main cap, dan kita kencengin sesuai dari spesifikasi torque yang kita mau atau kekencangan bautnya. Jadi kita sekalian cek, kita semua pasangin aja, dan setelah kita buka, kita akan melihat lilin itu yang terjepit dengan bearing atau metal. Akan terlihat seperti ini, jarak lebar terjepitnya seperti apa. Nah, kita pakai bungkus yang tadi, kita cek kelebarannya. Ini nggak bisa terlalu fokus ya, cuman ya idenya kayak gini, ada hijau, putih, hijau lagi, dan kita cek ketebalan mana yang paling cocok. Seperti ini terlalu tebal kan, atau terlalu lebar tidak cocok. Nah, ini ukurannya pas lebarnya, jadi 0,025. Untuk teman-teman, kebayangkan bagaimana caranya kita
ngukur mesin kayak tadi. Untuk mendapatkan satu ukuran, kita harus masang, kita bongkar lagi, kita ukur, kita adjust, kita pasang lagi, kita bongkar lagi, kita ukur. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau teman-teman kayak ngerakit mesin, kalau ngerakit doang gampang. Kayak cuma 2 jam, 3 jam tuh udah bulat mesin udah jadi. Tapi untuk menciptakan mesin yang efisien dan kenceng itu membutuhkan waktu banget. Kayak tadi kita ngukur 1 silinder aja, berapa kali kita bongkar pasang. Dan kita punya 6 silinder, berapa kali kita harus bongkar pasang. Jadi buat teman-teman kalau ke bengkel segala macam, lama banget sih ngerjain mesin, bla bla bla, wah mahal dan segala macam. Lu bayangin aja, cara ngitungnya aja tuh lama banget. Dan kalian pengen buru-buru, kayaknya nggak bisa deh kalau untuk buru-buru gitu ya. Kayak kita sebagai bengkel atau itu akan memberikan produk terbaik untuk kalian. Jadi nggak mau ngebuang investasi kalian dengan percuma. Jadi tolong hargai bengkel-bengkel yang engine builder terutama. Kalau ngerakit mesin tuh jangan digesa-gesa dan buru, mereka pasti akan beresin. Ingat itu. Sekarang kita mau ngukur piston to wall clearance. Artinya adalah antara piston ini, diameter piston ini dengan lubang silinder atau bore blok. Nah, kenapa? Karena semakin rapat piston to wall clearance atau semakin rapat gapnya, itu akan memberikan power yang lebih bagus karena kompresinya benar-benar terkunci. Tapi kalau terlalu rapat, kita punya namanya thermal energy atau expansion. Jadi dia ngembang. Jadi kalau semakin panas suatu benda, itu dia akan ngembang, lebih panas. Nah, kembangannya itu kalau misalkan ukuran kita salah, dia akan macet di silinder wall kita ini. Jadi kita harus bisa benar-benar mengukur berapa yang optimal untuk mesin ini. Dan juga tipe-tipe piston itu berbeda-beda tergantung dari komposisinya. Ada yang komposisi aluminiumnya lebih banyak atau nikel lebih banyak. Jadi daya ngembangnya itu berbeda. Kalau misalkan contoh kayak piston merek Arias, dia membutuhkan clearance yang lebih besar. Kenapa? Karena komposisi pistonnya itu ada yang membuat dia kalau panas ngembangnya semakin besar. Jadi kita harus benar-benar tahu berapa yang kita mau. Piston itu ada beberapa bagian. Di atas ini ada crown, ring groove, dan skirt. Nah, untuk menghitung piston itu kita dari skirt 10 mm dari paling bawah ini. Itu cara yang paling ideal. Jadi kita pakai sigmat, kita taruh 10 mm dan kita tandain pakai spidol. Untuk nanti mikrometernya kita taruh secara lurus. Jadi kita tahu diameter piston sesungguhnya itu berapa. Karena ini mainnya benar-benar 0,0 di belakang koma ya, jadi sangat-sangat presisi. Setelah kita mengukur piston, kita akan mengukur tingkat kelurusan dari silinder wall ini semuanya ya, menggunakan bore gauge lagi. Nah, caranya itu adalah kita colok aja bore gauge-nya ke dalam sini, dan ada 3 titik yang harus kita hitung. Seperti ini, 1, 2, dan 3. Kenapa begitu? Karena jarak ini adalah jarak piston berjalan. Biasanya di tengah-tengahnya itu suka gembung. Nah, ini yang bilang gobang. Jadi kita mesti tahu. Nah, ini adalah rumusnya untuk yang tadi biar kita tahu berapa celah yang kita dapat. Kita akan menghitung piston ring gap atau celah dari ring piston nih biasanya orang bilang. Nah, celah ini adalah tingkat kerapatan ring piston ini. Semakin rapat akan memberikan hasil yang lebih baik. Tapi untuk mesin-mesin force induction atau nitros itu membutuhkan gap yang lebih besar karena ekspansinya lebih gede juga. Jadi kalau dia ketemu itu bisa patah dan menyebabkan piston itu jebol. Jadi kita harus tahu banget ukuran yang kita pakai. Nah, cara mengukurnya adalah kita masukin ring pistonnya dan kita gunakan piston biar ring tersebut lurus. Setelah lurus, kita menggunakan filler gauge lagi dan kita ukur celahnya tersebut. Sini gue dapat 0,20, tapi kayaknya gue harus lebih besar dikit. Kita akan mengukur panjang dari conrod ini ya. Caranya adalah kita menggunakan sigmat dan kita ukur rispinnya yang atas. Itu kita ukur dan kita bagi 2 biar kita tahu radiusnya berapa. Dan kita ukur big end-nya atau yang conrod jurnalnya itu kita juga dan kita bagi 2. Dari hasil tersebut kita tambahin dengan antara ujung dan ujung rispin dan juga big end. Jadi kita ketahuan 135 mm. Dan biasanya gue mau cari persamaan conrod mana yang lebih bagus biar gue dapat conrod ratio yang paling optimal. Apa sih conrod ratio? Conrod ratio itu adalah perhitungan jarak panjang conrod dengan stroke dari mesin sendiri. Kenapa seperti itu? Karena gerakan piston dalam mesin seperti ini ya kurang lebih. Nah, kalau conrodnya itu pendek, dia akan memberikan angle atau sudut yang lebih besar seperti ini. Dan ini mendorong piston lebih banyak ke arah cylinder wall. Jadi memberikan kausan yang berlebih. Ini sangat-sangat tidak bagus.
Tapi kalau conrodnya lebih panjang, otomatis sudut yang diberikan itu lebih sedikit. Yang tadinya mungkin seperti ini akan berkurang seperti ini. Nah, ini yang memberikan dorongan itu lebih sedikit dan memberikan lebih halus terhadap center wall. Jadi hitungan ini sangat krusial sekali untuk kita. Kita memasuki compression ratio. Nah, kenapa sih kita ada rumusnya juga, nggak pakai alat kompresi biasa aja? Nah, ini karena kita mau mengukur secara detail rasio kompresi yang kita ciptakan dari mesin ini. Jadi bukan pakai alat-alat yang kayak buat ngecek kebocoran dan lain. Ini lebih real aja. Nah, ini adalah rumusnya, kita akan bedah satu-satu. Pertama, kita hitung swept volume-nya. Nah, swept volume adalah jumlah udara yang bisa disedot dari mesin. Ini adalah rumusnya. Kalian tinggal hitung aja sesuai dengan mesin kalian sendiri. Chamber volume itu adalah seberapa banyak udara yang bisa dikompres di combustion chamber ini. Yang harus disiapkan adalah mika, dan kita lubangi ini untuk udaranya ya. Lalu kita butuh juga suntikan yang agak besar, dan juga kita membutuhkan gemuk atau bisa dengan vaselin. Nah, caranya gimana? Gua akan jelasin. Pertama, kita ambil gemuk dan kita taruh mengelilingi dari combustion chamber ini biar airnya nggak bocor. Nah, setelah kita sudah kelilingi dengan gemuk, kita press dengan mikanya seperti ini. Pastikan lubangnya itu masuk ke dalam situ. Nah, kita suntikin air ke dalam combustion chamber atau chamber volume ini hingga tidak ada udara di dalam chamber ini, biar benar-benar kita tahu presisi air yang akan masuk ke dalam ini. Nah, setelah kita hitung ya, kita dapat 35 cc. Nah, inilah ukurannya. Sekarang kita akan menghitung volume dari head gasket tersebut. Jadi caranya adalah kita hitung ketebalannya dari head gasket ini, dan kita hitung juga diameter bore dari head gasket tersebut. Dari hasil itu kita masukkan ke dalam rumus ini. Yang kita akan dapat hasilnya adalah 7,758. Piston to deck itu untuk mengukur dari piston paling atas atau top dead center dengan tinggi permukaan blok. Nah, kita harus mengukur ini secara presisi. Kenapa? Karena puli ini dia mempunyai tengahnya ini ada karet. Kalau dia sudah getas, dia bisa bergeser. Jadi pada saat kita TDC-in, dia bisa bergeser 1-2 derajat. Itu sangat-sangat tidak baik karena kita harus presisi. Jadi kita menggunakan bore gauge dan kita hitung secara presisi mana yang paling tinggi yang dihasilkan dari piston ini. Terakhir kita akan ngitung piston volume. Nah, kalau pistonnya atasnya permukaannya rata, itu langsung aja kita kasih 0. Tapi kalau dia dish atau cembung ke bawah, hasil temuan itu kita minusin. Dan kalau dome, hasil temuan cc-nya kita plusin ke rumus yang tadi. Dari hasil yang sudah kita temukan, kita dapat angka yang di atas ini. Lalu kita kurangin aja, kita tinggal keluarin swept volume. Dari ini kita hitung, kita mendapat 9,4:1 compression ratio. Nah, kita masih punya space yang lebih banyak untuk modifikasi mesin ini. Untuk mengukur valve diameter itu menggunakan sigmat. Kita hitung aja payung dari klep tersebut atau valve-nya dapat berapa milimeter, dan kita punya valve stem itu adalah tebal batang dari payung klep ya, atau dari klepnya. Kita hitung dapat berapa milimeter, dan juga panjang dari valve tersebut. Nah, fungsinya kalau kita tahu ukuran ini, kita bisa mencari persamaan klep apa yang akan kita gunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik performanya. Cara untuk menghitung cam lift itu kita menggunakan sigmat lagi ya, yaitu kita ukur cam base-nya ya seperti ini menggunakan sigmat, kita dapat berapa mili. Lalu kita cari namanya cam loop atau sudut cam yang paling tinggi, kita ukur juga dengan sigmat. Nah, tinggal kita kurangin aja nih cam loop dengan cam base-nya tadi, biar kita dapat ukuran lift dari camshaft yang kita gunakan. Piston to valve clearance. Nah, ini hitungan yang sangat-sangat krusial. Kenapa? Karena kita menghitung jarak antara piston dengan klep yang ada di dalam mesin. Nah, ini sangat-sangat krusial. Karena kalau ini ketemu, yang pasti mereka sudah bukan muhrim, ini kan menyebabkan kerusakan mesin yang sangat fatal. Entah itu klep bengkok, piston jebol, atau conrod bengkok. Nah, biasanya gue cara menghitungnya itu menggunakan lilin seperti ini. Seperti anak TK atau anak SD, kita gulung-gulung kecil-kecil dan kita taruh di masing-masing pocket valve dari piston. Karena berhubung gue punya 4 pocket valve, jadi gue taruh di 4-4-nya, kecil aja seperti ini. Lalu kita semprotkan penetran atau WD ya ke dalam
flap yang ada di cylinder head. Kenapa seperti itu? Karena kita akan memasang lagi cylinder head dan mesin ini seperti layaknya mesin normal. Jadi seperti gue bilang tadi, PR-nya banyak banget. Nah, setelah kita pasang cylinder head-nya lagi, kita pasang timing chain dan kita puter ya 4 kali atau 8 kali putaran. Nah, kita buka, kita akan lihat hasilnya seperti ini. Lilin tersebut akan terkompres oleh valve atau klep-nya. Lalu kita belah saja lilin ini agar kita bisa tahu tingkat kedalaman lilin tersebut. Nah, ini adalah jarak antara piston dengan valve-nya atau klep-nya. Nah, dari hitungan ini kita akan bisa tahu nanti ke depannya kalau kita mau ganti camshaft dengan lift berapa atau dengan durasi berapa, kita sudah tahu hitungan kita sebelumnya seperti apa. Jadi upgrade-nya nggak kira-kira lagi, kita sudah tahu semaksimal dari mesin ini tersebut. Yes, kita sudah melakukan semua hitungan yang kita mau dan kita taruh di datasheet ini. Di sini gua ngerasa ada beberapa celah yang terlalu sempit karena ini mesin standar, dan untuk aplikasi balap kita membutuhkan celah yang lebih besar karena stres yang diberikan dari mesin balap itu lebih banyak dan kita membutuhkan space agar ruang gerak vibrasinya lebih aman lah. Tapi memang hitungan ini sangat-sangat ribet sekali, dan setelah kita dari tukang bubut kita harus melakukan hitungan ini lagi kayak tadi sekali lagi dan sampai hasil yang paling optimal. Ribet, tapi kalau kita ngelakuinnya dengan benar, ini akan memberikan mesin yang sangat-sangat tahan banting dan juga memberikan performa yang paling optimal. Sampai di sini dulu episode kita kali ini. Masih banyak sih sebenarnya hitungan yang lain, cuman yang tadi gua jelasin itu basicnya dan yang paling krusialnya. Kalau gua jelasin semuanya di satu episode, gua takutnya kalian gumoh. Jadi nanti kita step by step, yang tadi bisa di-review lagi, tapi itu adalah yang kritikalnya atau krusialnya. Dan kenapa gua melakukan menghitung ukuran-ukuran tersebut ya, karena di mesin project yang kali ini gue pengen menggunakan barang-barang yang ada di Indonesia. Jadi gue seminimal mungkin menggunakan barang yang harus gue import dari luar negeri atau menggunakan barang yang racing. Kenapa begitu? Karena dari pengalaman gue sebelumnya, dulu gue balapan di Jakarta atau di luar kota, kalau ada masalah dengan mesin gue atau dengan mobil gue, itu nyari spare partnya susah banget. Jadi gue sekarang ini pengen sebisa mungkin barang-barang yang gue pakai itu ada di Indonesia. Jadi kalau gue balapan, gue bisa perbaikin dan gue bisa balik lagi balapan atau balik lagi garis start. Jadi nggak kayak dulu lagi, kayak dulu kita order dari luar rusak, ya kita harus stop balapan minggu itu. Dan kita harus order lagi sebulan, 2 bulan, barang nyampe baru kita rakit lagi. Jadi dari ukuran tersebut, gue pengen cari dari merek-merek lain, mungkin dari Toyota, dari Honda, atau dari Nissan, ada ukuran yang jauh lebih bagus dan bisa kita aplikasikan. Kita coba. Intinya adalah kita pakai barang lokal, tapi harus sama kencengnya dengan barang luar negeri. Itulah objektif dari mesin kita kali ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Ini video paling lama yang gue bikin. Atau mungkin nanti ada yang lebih lama lagi ya. Semoga kalian nggak bosan dan tunggu episode berikutnya.